Oke, oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita bahas kenapa harus ada calo dan maklar di antara kita. Wes, 1 juta penonton di Facebook dan 6 juta penonton di YouTube. Oke, teman-teman semuanya, tak baleni nulis jadi Mbak Yulu, gak apa-apa. Untungnya pengen nggak jadi ke Taiwan. Taiwan ada typhoon waktu Mas Andro di GL itu. Wah, benar-benar terselamatkan ya Mbak Nisara. Luar biasa ya. Oke, teman-teman semuanya yang ingin saya bahas malam hari ini itu adalah kenapa ada calo dan maklar di antara kita. Selalu ada calo dan maklar di antara kita. Sekarang kita bicara definisi. Sebenarnya calo atau maklar itu definisinya apa? Yang kita harus pahami itu dulu. Kita harus sepakat. Teman-teman silahkan komen ya. Calo dan maklar itu sebenarnya definisinya apa menurut teman-teman semuanya? Apakah memang kita membutuhkan calo dan maklar, atau karena ada calo dan maklar kita terbantu, atau ketika ada calo dan maklar kita terugikan? Ayo coba kita bedah ya, kita diskusi ya teman-teman. Di sini kita ngobrol ya. Saya selalu mencoba mengajak berbicara teman-teman karena kemarin kita berbicara ada seorang calo yang menghubungi saya atau ngajak ngomong saya, wes, orang yang kena korbannya calo langsung maki-maki der 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 der. Makanya kita pengen bahas ya. Jadi aku nggak kepingin teman-teman yang nonton saya ini hanya cuma nonton kok. Saya justru live itu kita apa namanya berinteraksi. Berinteraksinya adalah kalian menggunakan komen dan saya ngomong. Nah, boleh. Dan bisa juga di argumennya atau dikritik atau apapun apa yang saya sampaikan itu boleh kita diskusikan, kita teman. Jadi kenapa harus ada calo dan makelar di antara kita, itu adalah sesuatu yang kita bahas. Ya Allah Rab, C ya Allah ya Robi, C ini Sarah, bos. Ya ini berkomunikasinya malah sesama subscriber. Bagus juga sih. Oke, ya tolong dikasih pendapat dan komenan bahwa eh, kenapa harus ada calo dan makelar di antara kita. Kenapa bisa nggak kita tanpa calo dan tanpa makelar? Wah, gitu. Silakan. Yang di Facebook silakan juga komen, yang di YouTube juga monggo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita semuanya sama di YouTube mau di Facebook semuanya boleh berpendapat. Jadi kita tidak tidak mendiskreditkan, Mas. Kita tidak eh, karena ada yang butuh calo, Mas. Wes. Mas Fabian Putra, kalau tidak ada maklar di antara kita karena semuanya saling butuh. Nah, ya. Oke, jawabannya Mas Fabian dan jawabannya dari Mbak Maryam. Karena ada butuh calo. Apakah benar-benar calo itu kita butuhkan, teman-teman? Hmm. Apakah kita tanpa calo nggak bisa? Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi ini yang ingin kita coba bedah. Kalau tidak ada maklar, kita tidak bisa mendapat sesuatu dengan cepat. Oh ya berarti garis bawahnya adalah pingin cepat, pingin instan. Nanti episode kedua dan ketiga atau kita bahas selanjutnya, calo yang bagaimana yang harus diwaspadai, maklar yang bagaimana yang harus kita antisipasi kan kayak gitu tuh ya. Pada dasarnya ini yang komen adalah butuh, calo dan maklar itu butuh. Jadi eh, saya ingin mau bahas ya pendapat teman-teman juga pendapat saya tentang calo dan maklar. Jadi gini, dalam sebuah kehidupan itu kita tidak bisa mempelajari semua hal. Kita tidak bisa mempelajari semua hal. Nah, tapi hari-hari ini nyatane saya memaklari CC baru penggantiku lewat Mbak Yuli. Kok jadi kita yang jadi maklarnya? Kita bagian dari maklar ya. Ya, oke oke oke. Mas Fabian, Mas Fabian Putra atau Mbak Fabian Putra ini kok
penggantiku maklari lewat Mbak Yuni. Jadi begini ya, harus kena. Jadi kalau ataupun saya jadi calo dan saya jadi maklar ya kan. Tanpa calo dan maklar pun bisa buat pemula, kemungkinan masih awam informasi, jadi perlu ada mereka buat bantu. Nah, ini jawaban yang agak logis dan masuk akal. Jadi gini, aku mau nonton tok oleh Rama Sandro wong aku di TKW. Mbak Suryati Sur, silahkan boleh. Siapapun boleh nonton konten saya. Berpendapat pun boleh. Walaupun bukan di TKW itu juga boleh berpendapat. Mbak Suryati Sur. Bebas di sini tuh kita diskusi dan terbuka. Boleh. Nggak ada tidak boleh dan harus nurut. Nggak ada. Nggak ada. Kita justru saling berbicara, saling ngobrol. Karena kalian nggak punya Zoom atau nggak mau ngobrol sama saya, ya tak ajak ngobrolnya lewat begini aja, lewat live. Jadi begini, teman-teman, semuanya informasi itu sebenarnya sudah sangat tersedia, apapun hal itu. Tapi terkadang kita itu punya dua hal yang sangat manusiawi menjadi manusia. Dua hal yang memang sangat ada dan banyak di antara kita itu ada. Yang pertama adalah males mikir. Ya, jadi kita dalam menginginkan sesuatu itu pasti ya. Kalau disuruh effort itu males mikir. Ini sesuatu yang manusiawi. Nah, kemalasan kita jadi berpikir itulah makanya para calo, para maklar itu hadir. Nah, seperti itu. Tapi kalau gantiin CC, maklari agent itu karena memang sistem negara kita tidak lepas dari percaloan. Oke. Semuanya sudah ada informasi, ya. Informasi itu semuanya udah komplit dan jelas menurut saya. Tapi ketika kita memahami informasi itu kesuwen gitu. Terus aku ngerti beres aja. Aku suka mandiri aja Mas, antisipasi dari awal karena calo menurutku membuat kita malas dan bergantung. Nah, ini pendapatnya Mbak Cahaya Cinta. Ya kan kita itu malas mikir sebenarnya. Nah, kemalasan dalam berpikir kita itulah yang akan jadi pemanfaatan calo. Jadi sebenarnya calo ada itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kitanya sendiri itu tidak mau mencari sesuatu itu secara gamblang, nyata, secara real, secara benar-benar. Jadi akhirnya dia datang. Nah, calo ini paling senang adalah orang yang sama sekali tidak tahu dan tidak ngerti apa-apa. Nah, ini kesenangannya calo. Nah, kalau aku jadi calo dan makelar, nah aku lo ngasih informasi sak gamblange kayak gini, wis tak gawe konten, ya kan? Gak ada yang tak tutupi, cerita proses pun lewat saya wis bloko suto tak cono. Kalian kalau mau nonton konten saya nggak ada yang rojok tak delik. Cuman ada hal-hal sesuatu yang mungkin nggak saya up gitu. Nggak saya jelaskan di konten semuanya. Ada yang saya harus jelasinnya, mbaknya itu harus datang. Ya harus ibaratnya itu harus ada gitu. Jadi gitu teman-teman. Malam nggak santri telah tentang ya, tenang. Jadi maklar dan calo ini hadir karena ingin mempermudah urusan teman-teman ini kan nggak mungkin dengan gratis, ya kan? Nggak mungkin dengan gratis. Nah, selama kalian itu mengiyakan, selama kalian bisa memahami jasa calo, kemudian sepakat dengan apa yang disampaikan dengan jasanya calo, maka ya wis terjadilah simbiosis mutualisme, ya kan? Sebenarnya di situ. Tapi kalau kalian itu benar-benar memahami tata cara, tata aturan, peraturan yang benar, yang tepat itu sudah tidak dibutuhkan sebenarnya seorang calo. Terkadang ada yang alasan kayak gini. Ya kalau lewat calo kan cepat Mas. Tapi kalau diurus manual leren ngenteni suwi, leren jogro, wis waktunya nggak cukup sedangkan aku butuh duit. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di bangsa dan negara kita.
Dan budaya itu terus menerus, dan budaya itu terus ada. Bahkan saya sendiri ya, itu dalam melancarkan serangan untuk membuat urusan semuanya jadi clear, semuanya itu pasti. Kalau istilahnya kita itu kadang-kadang ngomong ada orang dalam. Nah, itu sudah menjadi karakter dan budaya kita. Ini yang kadang-kadang. Makanya saya pindah ke Hong Kong itu supaya apa sih? Ya, supaya saya itu tidak selalu terus kalau membutuhkan sesuatu itu berhubungan dengan calo dan makelar. Karena di Hong Kong ini hampir-hampir ya, hampir-hampir memang ada praktek calo dan makelar. Tapi nggak seterang di Indonesia. Masyarakatnya sudah mau berpikir, masyarakatnya sudah mau. Ya, buktinya aja, majikan kalian untuk mendapatkan kalian, itu kan langsung datang ke agent, ya kan? Mbak Stiani Ani, Mas Ganteng, selamat malam, sehat selalu ya, keluarga sukses terus. Mbak Stiani Ani, pesanannya sampean belum tak selesaikan, karena aku takut salah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kebiasaan kita. Terus kemarin ada sebuah cerita lagi bahwa beli tiket online, ya beli tiket online pulang ke Indonesia cuti, ya kan? Beli tiket online ke Indonesia kemudian cuti, uangnya sudah ditransfer, tiketnya nggak dikirim sampai hari hanya ke bandara, ternyata ditipu 3.000 sekian. Nyimak sambil nungguin mesin cuci, Mbak Nela-Nela. Itu loh teman-teman. Jadi sekarang semuanya itu digunakan untuk modus ya, menipu teman-teman semua. Nah ini yang kadang-kadang. Makanya saya menghadirkan konten ini itu supaya ayo critical thinking. Ayo kita berpikirlah yang sedikit agak lebih kritis gitu. Ah mosok iya sih, ah mosok bener sih. Wah, sing disampaikan Sandro itu bener enggak? Mbak Mariam, fokus tulisan di kaos Graono artinya. Graono itu gerhana, bahasa Jawa, Mbak. Gerhana, gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan itu Graono. Deko Faki di Hong Kong ada calo bandara. Nah, ini iya kan. Makanya kemarin begitu calo itu ngajak ngomong sama aku langsung komenan di tempatku diserang. Des, 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 sama mereka-mereka para korban calo. Hampir yang komen itu orang-orang yang terperdaya oleh para calo. Kok aku sih diajar? Calo itu saya sekali lagi saya ngomong sama teman-teman. Ya gak apa-apa sih. Serang-serang saya nggak. Saya cuma ingin apa menyampaikan kepada teman-teman. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Saya itu ngajak bicara siapapun. Orang gila aja. Eh, orang gila aja kalau mau ngajak mau ngomong sama saya tak ajak ngomong. Berarti saya harus ikut dulu. Ya. Jadi seperti itu ya teman. Jadi calo itu ngajak dia ingin mengungkapkan. Nah, terus kemudian dikomplain, kenapa kok ngomplain YouTuber sebelah terus kok ngomong aku, kenapa kok gak nelpon aku sendiri? Terus ditanyakan saya lah, aku ya piye, Mbak Mariam. Lah aku terus ditakoni piye, wong aku nampani cerita, nampani omongan, dikirain aku juga memberikan panggung. Enggak. Makanya di sini tak bahas juga. Mereka itu semuanya tidak ada akan kehilangan rezekinya, akan kehilangan sesuatu yang mereka lakukan. Kalau, sekali lagi, kalau kalian benar-benar memperhatikan dan tahu aturan bagaimana membawa bagasi. Wis, sesederhana itu, teman. Ya kan? Karena kita sendiri, sekali lagi, mereka itu mencari orang-orang yang lengah. Ya, sehingga terperdaya. Karena memang nothing to critical thinking. Jadi dia tidak berpikir tentang kritis. Kok nek aku kayak gini nantinya gimana?
nek ke kakean aku bagaimana? Nek ketitian oke, nek kakean bagaimana? Semuanya dipikir no, dilebok, ya kan? Begitu di sana, timbangan di sana, kakean, bingung. Nah, wajah kebingungan kalian, wajah keruwetan kalian itu dibaca sama mereka. Gitu. Betul Mas Andro, aku yang nggak pernah kena calo di bandara. Budaya sampai dibawa ke Hong Kong. Nah, makanya, piye yuk, critical thinking, ayo mikir gitu loh teman. Ayo mikir, aku nggak nyalain. Yang komen di tempatku ini pasti orang-orang yang pintar. Karena masih ngelihat saya, walaupun aku bikin konten sama calo. Ya kan? Aku ngerti siapa yang komen tentang ketidaksetujuan saya ketika saya ngomong dengan calo. Itu orang-orang yang kena korban. Korbannya mereka. Yang bagaimana harus meluapkan kemarahan dan emosi. Nah, pumpung cerita ini Sandro hajar. Mas Sandro gemukan lagi kebanyakan makan tewel. Mbak Eva Tresan. Iya, ini asli. Nanti dilangsingin lagi, sorry, sorry. Gitu loh. Jadi sebenarnya calo itu tidak hanya di bandara loh, teman-teman. Kalian proses di kalian proses di Indonesia itu pakai PL itu juga calo loh, sebenarnya. Iya kan? Tapi sekali lagi, ya, iya meneh. Gimana saya akan memberikan pemahaman kepada kalian dan bagaimana calo itu bisa hilang? Minter wong semua TKW, impossible. Nah, Mbak Eni langsung tegas. Aku juga alhamdulillah belum pernah kena calo kalau dideketin butuh ini itu jawab enggak, Mbak. Aku juga tak pernah kena calo airport karena kalau cuti tidak pernah bawa barang alhamdulillah. Nah, penonton penontonku yang setia itu tidak akan kecewa aku mau membuat membuat sebuah pernyataan dengan calo pun. Aku ngomong sama hantu dan demit pun mudah aja Mas, kita patuhi aturan aja gampang. Misalnya 23 bawa satu koper, jangan lebih. Siapa suruh nggak antisipasi paket kalau emang barang banyak atau perlu ditimbang dari rumah. Bereskan bawa yang perlu. Betul Mas Andrew, cara itu ada di mana-mana. Udah melekat di daerah plus 62. Nah itu loh. Ya ini yang komen-komen ini adalah orang-orang yang memang memahami dan nggak kena korban. Kalau kena korban mungkin saya jadi pelampiasan emosinya juga. Nah, kita itu harus benar-benar critical thinking. Bahasanya tak rodok dhuwur ya, sorry. Critical thinking itu kita harus kritis, berpikir yang kritis, berpikir ini loh. Gue nek aku ngene piye? Gue nek aku ngono piye? Nek aku kayak gini bagaimana? Kalau kayak gitu, eh mudahnya berpikir itu begitu. Jadi apa sedia payung sebelum hujan. Jadi memikirkan kira-kira kalau aku melakukan ini apa yang terjadi? Aku ini bagaimana? Nah ini loh. Dan aku gak mungkin guys, teman-teman semuanya. Membuat kalian semua jadi pinter itu sangat tidak mungkin. Apalagi ketika orang-orang yang ngerasa bahwa nonton kontenku itu boring, malas mikir, gak gelem delok, gak gelem ngrungokno, ya kan? Tapi ya itu sebuah pilihan. Nah, masyarakat kita itu makanya aku butuh, ya kan? Sekali lagi aku yang butuh bukan kalian harus. Kita itu butuh ada 10 konten kreator yang membahas tentang persoalan dan masalahnya teman-teman. Jadi dari menu-menu yang ada itu teman-teman bisa ngevaluasi. Wah, waktu musim kartu, Mbak Ratnawati silakan cerita ke Mas Andrew biar buat pengalaman. Mbak Ratnawati. Oke.
Waktu musim kartu KKN aja banyak calo Mas Andro. Apalagi lihat yang dari luar negeri itu akan dikuras pengalamanku bikin kartu KTLN. Nah, coba gitu loh. Kalau kalian memahami tata cara dan peraturan, menurut saya, cuman mikir Siti itu gak gelem. Nah, itu yang menjadi susah. Yang nonton kontenku ini mesti gelem mikir. Mesti dijak mikir, ayo, ayo mikir. Yang di Facebook, kenapa kok tidak muncul komenan ya teman-teman? Apa yang di Facebook gak komen? Ya wis gak apa-apa lah. Jadi seperti itu. Nah, ini pun penonton di YouTube dan penonton di Facebook aja itu tidak sama loh teman-teman. Penonton di YouTube aktif semuanya. Ini yang komen manusianya lebih dari 10, lebih dari 20. Ya. Tapi yang di Facebook ya wis lewat tok. Tak apa-apa. Nah, ini keperbedaan juga makanya tak taruh di Facebook, tak taruh juga di YouTube. Jadi biar biar balance, biar informasi saya lebih tersebar banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kita gak mikir beli tiket, itu tiketnya belinya sama siapa, di mana, office-nya ya kayak apa. Nah, terus habis itu beli apa? eh, Sesuatu yang penting selain beli tiket, dia punya pengalaman di Bandara Indo ketemu calo ikutan dorong-dorong troli. Aku minta uang dikasih 10.000 ditolak mentah-mentah. Lah ya kan? Ya, iya. Jadi itulah yang terjadi. Oh ya, ini yang juga paling banyak juga yang saya pernah dengar adalah proses ya, proses cowok di Hong Kong. Nah, ini banyak yang kena tipu calo. Karena gini loh. Terus sekali lagi, calo dan makelar itu ada di mana? Alhamdulillah dari Hong Kong tahun 2006 Mbak Ruang Rindu. Loh ya kan semuanya yang cerita di sini nggak pernah kena calo penonton. Berarti kan memang sing nonton kontenku itu top, ya kan? Terus tidak diragukan. Yang kena-kena calo itu orang-orang yang memang nggak belum mikir. Nah, yang dulu kontenku kan mikir. Nah, sekarang online nih. Sekali lagi, calo online, makelar online. Mereka itu membuat psikologi kita itu sudah tidak bergerak. Membuat psikis kita ayo ayo dang 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 dang. Sak mini bayarin. Nah, kalau kalian by phone online ya, sekali lagi by phone dan online ya. Kalau bukan situs-situs yang terpercaya, nah ini yang mau saya bahas juga di Hongkong. Kalian tahu keberadaan calo dan maklar dan orang-orang yang jahat itu kalau di sosial media itu ada di mana? Langsung aja tak buka ya. Nanti kalau ada yang motong konten saya lebih bagus biar diviralkan sekali. Kalian tahu kan di grup fanpage di Facebook itu ada sebuah grup ya fanpage. Saya bilangannya banyak curhatan. Kalau kalian amati, kalau kalian amati, saya nggak tahu nih Facebook. Saya nggak tahu juga di yang nonton saya di YouTube. Apakah sering juga ngelihat fanpage curhatan-curhatan itu di Facebook? Di dalam situ isinya, di situ pernah ada ya teman-teman yang cerita. Saya nyata ini. Eh, Dia dari curhatan itu dia nulis sesuatu butuh part time. Pokoknya ketika ada kebutuhan terus kemudian susah aku kok kayak gini 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 gini. Langsung cek inbox. Nah, hati-hati teman-teman. Pengalaman di bandara ketemu calon dorong-dorong. Alhamdulillah Mbak. Saya kalau pulang nggak pernah bawa barang banyak Mbak. Jadi nggak pernah kelebihan barang. Kalau di tanah mau dibantu dorong koper saya bilang maaf nggak usah kita harus tegas say no. Jalan keluarnya mudah aja nih Mas. Kita harus bangkit dan mau beribadah berpikir secara logis kapan lagi maju kalau ketergantungan itu masih melekat dalam diri kita. Mas Andrew, malam aku baru gabung pas dengar ngomong online. Saya juga tidak pernah kena calo mas antar teman ke bandara lihat sendiri. Nenekku juga online.
terus tuh 24 jam ngeromet. Jadi gini, ya sekali lagi ya, di Facebook itu ternyata di situ juga banyak yang mengintai teman-teman semuanya. Ya, begitu dilihat, begitu kita tuliskan keluhan kita jeger, cek aja kalau nggak percaya. Kalian, aku butuh alat ini, aku butuh tiket gini gini gini. Langsung aja tes. Aku butuh pinjaman uang. Wah, langsung nanti pasti cek inbox, cek inbox, cek inbox. Kalau nggak percaya silahkan coba. Nah, ini yang memang mau mau sekali lagi mau saya juga gembar-gemborkan. Ya, jadi di situ itulah para calo, para makelar, para orang-orang jahat itu mengintai, membuat modus sedemikian rupa masuk di dalam. Kan otomatis di grup itu kan ruame. Ya kan? Di grup itu ruame. Apa mana job TKL. Jadi mereka itu membuat fanpage supaya orang masuk, supaya ngelihat dan digunakan beritanya itu yang terkesan sing rodoknya rodok aneh, kemudian nanya-nanya yang nggak jelas. Jadi ketika masuk untuk menjaring para korban, pokoknya intinya adalah kalian itu sudah diintai. Tinggal kita itu tontonannya kemana. Mbak Mariam, alhamdulillah, Robbil Alamin udah tidak punya FB. Ya enggak, terserah sampean. Aku cuma ngomong saja. Dan jangan gini, gini loh. Jangan informasi yang bagus itu dipakai ke diri kita sendiri. Ini loh yang kadang. Makanya kenapa dunia itu banyak yang ketipu, kenapa dunia itu banyak yang hancur, kenapa dunia ini banyak yang rusak, terus kenapa banyak nggak kena. Karena kita tidak pernah membagikan informasi yang bagus. Kenapa kok nggak mau memberikan informasi yang bagus? Karena nek informasi yang bagus disampaikan, wong sing gawe informasi yang bagus itu sing enak. Kok kenaan, kok untung. Itu loh. Makanya saya harus apa ngajak teman-teman semuanya untuk gawe konten sing apik, membuat sesuatu yang bagus, menceritakan hal yang bagus, mensiarkan sesuatu yang bagus. Tapi ya itu tantangan, teman-teman. Jadi saya merasa sangat nggak bagus, makanya aku butuh penonton pula yang bagus. Akunya biasa. Kalau yang jelek cepat viral, Mas Andro. Nah iya, itu makanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Menceritakan hal yang bagus itu benar-benar apa ya? Kayak wah, konten sing apik jarang ditengok. Ya, nggak apa-apa. Iya memang begitu. Makanya saya terus. Ya. Nah, Facebook silakan keberadaan Anda supaya saya tahu. Silakan komen. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Betul sekali kata-kata Mas Andro. Aku punya cerita nih soal ini, Mbak Kopi 88. Mau cerita apa? Ya, kayak gitu. Jadi Hongkong ini benar-benar. Hongkong ini benar-benar sekali lagi teman-teman semuanya ini siap dicaplok. Ada suara Mbak Yuli tapi wajahnya tidak ada. Loh, hantu. Bojoku, bojoku nguyuh lewat. Nah, jadi seperti itulah ya. Semuanya kalian itu pada diintai, pada dicari lengahnya, pada dicari celahnya. Jadi begitu celahnya kena, jeger, der, kena. Saya yakin nih teman, semuanya itu lagi menunggu gitu, mau memangsang. Orang-orang yang malas mikir, orang-orang yang galau, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang kebingungan. Ini sudah
pasti siap diterkam. Jadi sosial media itu tidak semuanya. Bahkan ada juga kemarin itu benar-benar cerita, ya kan? Eh, kontennya baru keluar besok. Ada perempuan yang nelfon saya, dia disuruh cari TKL, dan kalian tahu juga yang menyuruh itu gengnya bagiannya itu juga nelpon saya saat saat anak yang dikomporin dia untuk overstay itu kena masalah, dianya nelpon saya karena si anak perempuan yang cerita tadi tak minta nomor WA-nya. Ternyata nomor WA-nya itu ada di list saya yang pernah nelpon dan pernah WhatsApp. Bayangkan, sudah sedekat itu sindikat, teman-teman. Bahkan sindikat pun memperhatikan channel YouTube saya. Kok nggak ngeri ya? Makanya aku butuh apa ya, teman-teman yang juga bikin konten lain yang bagus. Jadi supaya mereka itu tidak bisa bergerak. Mereka mau menipu, mereka mau menghasut itu konten yang bagus-bagus itu jauh lebih banyak yang menyadarkan, yang membuat teman-teman jadi oh iya ya aku kemarin nonton konten itu, oh kemarin aku nonton konten itu. Nggak cukup 3 orang, 4 orang, 5 orang bikin konten itu nggak cukup. 10 pun masih masih oke, gak apa-apa daya nalar berpikir teman-teman. Tetapi kalau membuat konten yang bagus-bagus itu view-nya nggak bagus. Coba kalau aku mengkritiki channel sebelah, nyenggol channel sebelah, penontonnya seolah-olah jagoannya disenggol. Wah, Sandro iri. Tuh, kenapa aku harus iri, guys? Itu terlalu ngabisin waktu kalau aku harus iri. Oh, aku mikirkan konten yang mau saya sajikan ke kalian itu loh. Gue lo yus kudu mikir, ya kan? Kadang-kadang itu sampai tak tulis loh teman, sampai tak tulis. Aku bikin konten buat kalian ini tak tahu, tak tulis, tak pikir, terus tak cocok no, omonganku tak benak no, terus nanti kalian tertarik nggak sama bahanku, kajianku itu kan tak pikir loh. Bahkan saya kadang-kadang juga ini catatanku komplit ya, strategi diusir majikan kan, ya kan? Yang menjadi konsenku itu sebenarnya hari-hari ini itu kepada kalian yang sudah lama-lama itu adalah mempersiapkan masa depan kalian. Ben gak kapusan investasi, ben gak ben cerdas teman-teman, biar sebenarnya yang pantas buat aku untuk masa mendatang itu setelah saya pensiun itu mau ngapain sebenarnya. Tapi yang tanpa harus mengeluarkan effort dan energi atau uang yang banyak. Sebenarnya aku kepingin ya tak kasih solusi. Yang pertama ya memang kalian harus mendidik anaknya. Aku selalu tertarik kontennya Kak Sandro, Mbak Iin. Ya, karena sampai pinter, Mbak. Iya kan? Boleh sampean kasih pandangan apa yang menjadi apa sesuatu yang sampean pikirkan terus gak nyampe. Kayak kemarin gimana dapat jodoh di Hong Kong, pacaran sama orang Hong Kong, aku takut. Nah, kan boleh. Jadi kita diskusi biar biar aku juga bisa take and give. Teman-teman bisa ngambil sesuatu. Aku kepinginnya begitu. Kalau kalian ngomongin sesuatu kayak ada di channel-channel sebelah itu, bahas dong tentang ini, bahas dong tentang itu. Jadi dia itu justru membahas sesuatu yang diminta sama subscribernya. Ya nggak apa-apa. Itu interaksi yang bagus. Ya, bagus kalau interaksinya sampai di situ. Artinya si konten kreator ini akan menjadi seseorang yang harus menggali.
menggali informasi untuk disajikan kepada teman-teman. Nah, begitu ceritanya. Jadi tidak asal, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan permintaan. Karena yang nonton konten saya ini rata-rata ya sudah bisa melewati Hong Kong, sudah bisa melewati bagaimana kerasnya Hong Kong, sudah bisa beradaptasi tentang bagaimana dengan majikan. Nah, kemampuan kalian dalam beradaptasi, meluluhkan hati majikan, nah itu yang ingin kita angkat juga salah satunya. Terus hal-hal yang lain, calo, percintaan, persoalan, dan masalah semuanya. Saya mendengar sebuah podcast, ya, sebuah cerita yang juga sudah saya up, bahwa orang pinter itu adalah orang yang bisa, ya, orang yang memahami, orang yang bisa mengatasi, atau orang yang bisa beradaptasi terhadap keadaan, lingkungan, dan sekitar, sehingga dia itu bisa mengatasi sebuah persoalan. Nah, itu sudah terjadi sama teman-teman yang ada di sini semua, sama penontonku ini. Kalau ditanya bagaimana hubungan kalian dengan majikan, pasti very very fine, pasti baik-baik saja. Oke, kadang-kadang saya harus ngulang. Ya dong Mas Andro, bukan adaptasi lagi, judulnya udah suhu-suhu ini. Nah, nih makanya kumpulan suhu-suhu yang ada di sini, ayo kasih tips. Ayo kita bagikan cerita buat teman-teman kita yang di luar sana. Ya, ayo munculkan muka kalian, ceritakan perjuangan kalian. Biar aku nggak dibilang hoak. Ayo, eh, ayo kita ciptakan sesuatu yang keren gitu, yang bagus. Nah, Mbak Ruang Rindu Perjuangan dari Hong Kong 2006, nano-nano sudah tak lalui. Alhamdulillah sekarang tinggal menikmati kepenak libur pun keluar Sabtu malam. Nah, ayo kita buat episode. Ceritanya sampai yang panjang dari 2006 sampai sekarang itu kita bikin 3 episode, yuk Kak Koko, Mbak. Ingat deh ya, sekali lagi teman-teman. Ini kalau pandangan saya, ketika kalian menceritakan hal yang baik, yang bagus, dan ada satu anak yang nonton, kemudian terinspirasi sama kalian, terus dia akhirnya berjuang, terus dia bisa selamat, pahalanya sampai gede. Besok lagi ada satu lagi, dua lagi, tiga lagi, empat lagi. Pahala sampai bermulti-multi. Bukan dari saya, Pak. Buat sampai. Menurut saya itu di situ. Gitu. Makanya dengan adanya cerita, saya gini, aku kok punya feeling gitu. Kalau kalian bercerita sama saya dan kelihatan muka, dan itu terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus, itu akan ada banyak orang-orang yang terselamatkan. Akan ada banyak orang-orang yang bisa mengambil nilai. Dan ada kalian kalian akan menyebarkan hal yang baik, maka akan muncul kalian-kalian berikutnya, suhu-suhu berikut, gitu loh. Supaya tercipta orang-orang seperti kalian itu yang strong, yang kuat, yang oke, tak apa-apa. Saya tetap akan berusaha. Saya akan tetap ya dengan sekuat tenaga saya. Mudah-mudahan ada subsidi. Ini udah ada bensin dan semangat dari saya. Ya, kemudian proyeknya bisa deal sehingga aku punya power lagi, aku punya kekuatan lagi, aku punya bahan lagi, aku punya kekuatan di belakangku. Ada yang sudah hmm, diberikan sama Gusti Allah untuk mensupport saya. Ya, berkat doanya teman-teman. Asli, asli teman-teman. Aku nggak pernah berharap apapun. Aku cuman ya wes lah, aku kudu istiqomah. Aku harus membuat semua sesuatu. Aku terus buat konten. Aku harus istiqomah, harus terus. Mbak Aryam, aku masuk
Hong Kong 2000 bulan Agustus sampai sekarang. Jadi intinya di Hong Kong itu semua majikan itu sama, tinggal ngambil celahnya supaya gampang dan enak. Karena sebenarnya orang Hong Kong itu bisa dibilang sulit, tapi mudah kalau kita tahu mengartikan kemauan mereka. Iya, nek sampean gak cerita, mereka akan tahu dari mana. Kalau cuman diomong, sebenarnya orang ngomong itu gampang. Iya, gampang menurut kalian yang sudah mampu melewati masa remuk. Ya, Mbak Cahaya Cinta kan besok mau datang. Nah, kita lagi ada acara nikah ya soalnya. Sorry, sorry. Mohon maaf. Ya. Kita mau cerita lagi. Jadi, suhu itu benar-benar ngomong. Ya, dengan segala bentuk. Jadi, jangan jangan cuma nganggap Allah ya podo ya majikan ya ngono ae. Enggak, tapi pengalaman kalian, cerita kalian sekali lagi itu bahkan cerita tentang makelar, tentang calo, tentang bagaimana menghindari mereka, pengalaman-pengalaman itu, terus bagaimana mengatasi persoalan keluarga sehingga kalian pun sudah meninggalkan Hong Kong tapi keluarga juga baik-baik saja. Itu kan kita nggak butuh teori, kita butuh cerita yang real, cerita yang nyata, cerita yang fakta. Dan setiap saya ngomong, setiap saya membuat konten, bahkan live ini, pasti panjang 44 menit. Sopo sing nanti ngomong, ya kan? Konten sampai sekian panjangnya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya tetap istiqomah. Ya kan? Karena di dunia ini, kalau kita istiqomah akan menghasilkan. Pertama ya remuk teman, tapi selalu bertahan sampai finish cuma satu kali di menit sama majikan India loh. Lah ya remuk itu loh, modelnya piye? Model remuknya. Terus ada yang bilang dibohongin teman lah apa semua, ayo. Jadi bukan untuk soro-soroan, nyeritakno soro-soroan, bukan, tapi untuk mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah nilai, sebuah pembelajaran. Saya bisa menyimpulkan itu pembelajaran itu. Dan saya benar-benar kepingin. Di Hongkong kan belum ada yang ngomong-ngomongan. Indonesia banyak. Podcastnya yang khusus para PMI yang diajak omong-omongan. Itu ya channel sebelah. Diundang. Mungkin ya disangoni lah. Jemput. Ya nggak apa-apa. Itu salah satu cara. Model remuknya luar dalam pasti. Iya. Sampai sapir. Keremukannya itu loh kayak gini. Itu yang kita bisa gambarkan ya teman-teman semua. Dan serius ya teman-teman. Kalian ini suhu yang komen ini. Yang benar-benar orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Jadi orang-orang yang memang tepat untuk membagi itu. Bahkan saya berharap juga nantinya akan ada konten kreator yang menggunakan bahasa Kantonis yang menceritakan kesedihan mbak-mbak, yang menceritakan kehidupannya mbak-mbak, menceritakan pengalamannya teman-teman semuanya dalam bahasa Kantonis. Itu saya benar-benar mau cari talent yang begitu. Saya mau support, saya mau dukung untuk membuat itu. Sampai detik ini saya belum ada nominasi orang. Sedangkan bahasa Kantonis, aku gak pede mas, aku gak gampang iso disetting. Yang penting kalian itu tahu tujuannya, paham dan untuk apa membuat itu. Saya akan memberikan itu. Oke ya, kembali lagi ke tema bahwa calo dan makelar itu akan tidak ada, akan lenyap di muka bumi ini. Kalau kalian itu bisa, yang pertama mau sedikit berpikir, terus ada pemikiran yang sedikit negatif terhadap penawaran sesuatu.
critical thinking. Intinya eh, Mas Sandro nggak bisa bahasa Kantonis. Ya kalau aku bisa wis cah Yesus cos. Karena ya Gusti Allah adil, gak kabeh aku dikongkon iso, Mbak. Ya aku iso kabeh tak pek kabeh. Nah, aku pingin yang kalian. Kalau ataupun aku bisa, aku bukan PM, aku bukan kayak kalian kerja di majikan. Aku kerja di majikan cuma 4 bulan. Seberapa sih pengalamannya dibanding kalian? Kalau kalian kan benar-benar yang kalian ngomongin itu sesuatu kejadian peristiwa yang kalian alami sendiri dan tidak akan terbantahkan karena kalian pelaku. Ya, kembali lagi itu makelar semuanya asalkan kita mau sedikit aja berpikir, asalkan kita mau saja. Aku suka konten bahasa Indonesia aja Mas. Ya wis terserah sampean. Kita kan mau cari audien yang orang Hongkong menjelaskan karakter CC Indonesia itu bagaimana. Seperti apa orang-orang Indonesia itu. Seperti apa orang-orang kayak kalian yang setia dan loyal sama majikan gitu. Yang disuruh gitu. Mbak Diana pinter bahasa Kantonis. Pinter pun kalau nggak ada waktu, ya dia pakai caranya sendiri. Aku nggak pernah nyuruh ya. Aku nggak pernah nunjuk orang. Aku bagi siapa yang ingin, yang mau. Saya nggak pernah itu. Saya nggak suka tunjuk-tunjuk. Siapa yang mau berjuang? Sampean bila perlu Mbak Susili. Kalau berani dan belajar. Ini demi siapa? Ya, demi kita semua. Karakter Mbak Susili kenalan dong. Jadi karakter orang Indonesia, bagaimana kehidupan orang Indonesia, bagaimana orang Indonesia itu sungkan, bagaimana orang Indonesia itu datang ke sini mencari uang, menghidupi, bagaimana orang Indonesia itu punya masalah. Dan itu ketika dijelaskan kalian melalui bahasa Kantonis, nggak usah perfect. Yang penting kalian ngomong, mereka kan belajar memahami. Dan ketika kita buat terus, pelan berjalannya waktu, konten kalian pasti meledak. Percaya deh. Dan penontonnya orang Hongkong lanjutkan aja setelah pulang Indonesia berkonten menceritakan Indonesia semuanya itu pakai bahasa Hongkong. Wis. Saya yakin dan percaya bahwa itu saat akan ada orang yang mau dan suatu saat pasti akan terjadi perubahan. Tapi jangan jadi kayak kontreng yang udah pinter kebablasan. Nah kalau kalian nggak mau, ya nggak apa-apa. Kontreng ya siapapun lah buat saya. Yang penting mereka berani untuk berbicara, mengungkapkan hal-hal yang mereka rasakan, keresahan hati. Itu menurut saya bagus. Dan kita masih butuh banyak orang yang mau menceritakan keresahan kalian, kesedihan kalian, rasa sakit kalian, rasa usaha kalian, perjuangan kalian. Itu kalau memang ada yang menceritakan dalam bentuk dan bahasa Kantonis, wow, amazing, awesome, awesome. Yakin pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, grup majikan aja ada. Aku belum pernah masuk, soalnya kalau aku nanti bisa masuk itu apa yang mereka masalahkan di grup majikan itu kalian bisa melihat dan kalian bisa bikin konten taruh di grup majikan. Walaupun tidak semuanya CC Indonesia itu baik, tapi rata-rata baik. Tidak semuanya baik, tapi rata-rata baik. Aku bilang. Bukan cari aman loh ya. Karena sampai detik ini Indonesia dan Filipina, kalau Indonesia dikasih 1 bulan visanya, Filipina kasih cuan baru, ya kan? Ya untuk jadi perbandingan Indonesia sama, tapi nggak tahu jumlah Filipina pasti jauh lebih banyak dibandingkan orang Indonesia. Tapi Indonesia CC Yani CC ini masih menjadi idola, masih menjadi apa ya butuh gitu.
Aku belum pede ya, ya sudahlah. Gak usah dipaksa kalau belum. Kalau sesuatu itu belum, nggak usah dipaksa. Jadi nggak apa-apa, nikmati hidupnya aja. Sekali lagi, kan. Kita nggak perlu mengajukan orang lain, nyuruh orang lain, menyindir orang lain, tapi siapa aja yang mau maju dan siapa aja yang mau berjuang, ayo. Ya, saya memberikan support dan dukungan buat teman-teman. Karena ya kepingin hidup itu cuma satu. Bisa bermanfaat buat orang banyak dan bermanfaat buat orang banyak itu tidak harus punya uang banyak. Harus jadi orang kaya biar jadi bermanfaat buat manusia. Tidak. Tapi menjadi bermanfaat buat orang yang lebih banyak itu adalah orang yang mau dan rela berbagi atas apa yang dia punya. Gitu. Jadi sekali lagi menjadi orang yang bermanfaat itu satu adalah orang yang ringan tangan dan mau membagi apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai kepada orang lain. Pengetahuankah, waktukah, perhatiankah, informasi berita yang baiklah kita sebarkan itu sudah salah satu indikator bahwa kalian itu menjadi orang-orang yang bernilai dan bermanfaat. Ya, sekali lagi, ya bermanfaat tidak hanya di lingkungan keluarga kalian, hubungan paling dekat dengan kalian, tapi juga bermanfaat buat orang-orang atau siapapun yang tidak mengenal kita. Dan satu lagi, saya meyakini bahwa membagi pengetahuan, membagi tips dan ilmu, pahalanya adalah jariah. Itu saya yakini, dan ketika kita mau membagi pengetahuan kita dan pengetahuan kita itu bermanfaat buat orang yang lain, maka Gusti Allah akan mengembalikan, akan membawa kita, akan menjadikan kita orang-orang yang jauh lebih kuat lagi. Tidak hanya dalam sisi rezeki. Ya, saya percaya, saya meyakini hal itu. Saya sakit saya kritis, tapi saya masih hidup karena kalianlah yang mendoakan. Kalianlah yang memahami untuk apa dan buat apa saya buat. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih yang sudah hadir, sehat selalu buat kalian semuanya. Terima kasih, keep stay tune my YouTube channel. Selamat berlibur bagi besok yang libur dan selamat berlembur bagi besok yang tetap bekerja. Tetap semangat dan jangan pernah. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.